warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aulia Nasruddin. Saya akan menjelaskan tentang pengertian laba dalam pandangan sekuler. Laba merupakan elemen yang paling menjadi perhatian pemakai, karena angka lebih diharapkan cukup kaya untuk merepresentasikan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Akan tetapi, teori akuntansi sampai saat ini belum mencapai kemantapan dalam pemaknaan dan pengukuran laba. Dalam pandangan ekonomi sekuler, maksimalisasi laba sebagai kondisi rasional yang tidak berhubungan dengan kesejahteraan. Dorongan untuk pengayaan diri dan penggandaan penjualan menjadikan kompetisi di antara para pebisnis. Setelah kompetisi terganggu, logika maksimalisasi laba cenderung beroperasi dalam arah yang berlawanan atau tidak beretika. Kondisi seperti ini menimbulkan persaingan yang tidak sehat di antara para pebisnis. Padahal seharusnya antara pebisnis itu harus saling menghormati dan menghargai. Salah satu hal yang menyebabkan hal ini terjadi karena tidak adanya regulasi yang jelas yang mengatur perekonomian sekuler, tidak adanya kitab yang dapat menjadi pedoman perekonomian. Semuanya berasal dari pemikiran manusia yang berubah-ubah tiap waktu dan pemikiran yang berdasarkan laba dan keserakahan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang laba atau keuntungan dapat didefinisikan dengan dua cara. Di sini saya akan menjelaskan cara yang pertama, yaitu laba dalam ilmu ekonomi murni. Itu dapat didefinisikan sebagai peningkatan kekayaan seorang investor sebagai hasil penanaman modalnya setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan penanaman modal tersebut, termasuk dengan biaya kesempatan. Atau laba dalam ilmu ekonomi adalah selisih antara pendapatan dengan total biaya, yaitu biaya implisit maupun biaya eksplisit. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan, nama saya Maryam Suryani Safiratua Sikal. Saya sebagai pembawa materi kedua untuk lanjutan submateri sebelumnya. Langsung saja, cara kedua untuk mendefinisikan laba atau keuntungan yakni disebut dengan selisih antara harga penjualan dengan biaya produksi. Ya, selanjutnya pembahasan pertama di sini yakni dari sudut pandang perkayasa akuntansi, di mana konsep laba dikembangkan untuk memenuhi tujuan dan menyediakan informasi tentang kinerja perusahaan secara luas. Sementara itu, pemakai informasi mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Kemudian pembahasan kedua yakni ada teori akuntansi laba, di mana pendekatan laba untuk berbagai tujuan atau beda tujuan beda laba. Konsep dalam tataran ini meliputi pemaknaan laba sebagai pengukur kinerja, pengkonfirmasi harapan investor, dan estimator laba ekonomi. Selanjutnya, untuk makna laba secara umum sendiri yakni kenaikan kemakmuran dalam suatu periode yang dapat dinikmati atau didistribusi asalkan kemakmuran awal masih tetap dipertahankan. Pengertian semacam ini didasarkan pada konsep pemertahanan kapital. Konsep ini membedakan antara laba dan kapital. Dan untuk kapital sendiri bermakna sebagai persediaan atau stok potensi jasa atau kemakmuran. Sedangkan laba bermakna aliran atau flow kemakmuran. Dengan konsep pemertahanan kapital dapat dibedakan antara kembalian atau investasi dan pengembalian investasi serta antara transaksi operasi dan transaksi pemilik. Atau singkatnya, laba dapat dipandang sebagai perubahan aset bersih sehingga berbagai dasar penilaian kapital dapat diterapkan. Laba atau rugi sendiri sering dimanfaatkan untuk mengukur atau menilai prestasi perusahaan atau sebagai dasar ukuran penilaian yang lain, seperti laba per lembar saham. Unsur-unsur yang menjadi bagian pembentuk laba adalah pendapatan dan biaya. Jadi dapat disimpulkan maksimalisasi laba atau keuntungan maksimum adalah keuntungan penuh yang berasal dari output yang telah diproduksi sebelumnya. Tingkat produksi yang memberikan keuntungan maksimum dapat disidik dengan pendekatan diferensial, karena baik penerimaan total atau revenue maupun biaya atau cost sama-sama merupakan fungsi dari jumlah keluaran yang dihasilkan atau terjual atau kuantiti. Maka di sini dapat dibentuk suatu fungsi baru yaitu fungsi keuntungan. Baiklah, sekian dari saya. Submateri selanjutnya akan dibawakan oleh rekan kelompok saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ari Ayu. Di sini saya akan melanjutkan submateri selanjutnya mengenai maksimasi keuntungan.
Keuntungan atau laba merupakan tujuan utama suatu pengusaha dalam menjalankan usahanya. Yang perlu diketahui bahwa proses produksi dilaksanakan seefisien mungkin dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan. Menurut Sunario, keuntungan atau laba adalah selisih antara total pendapatan dengan total biaya. Ia merupakan insentif bagi produsen untuk melakukan produksi. Nah, keuntungan inilah yang mengarahkan produsen untuk mengalokasikan sumber daya ke proses produksi tertentu. Sekian dari materi yang sempat saya bawakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Fitria. Saya akan melanjutkan materi dari rekan kelompok saya sebelumnya mengenai maksimalisasi keuntungan. Baiklah, langsung saja. Keuntungan total merupakan penerimaan total atau TR dikurangi dengan biaya total atau TC. Selanjutnya, yang perlu kita ketahui adalah keuntungan total akan mencapai nilai maksimumnya apabila selisih positif antara penerimaan total dan biaya total mencapai angka terbesarnya juga. Selanjutnya, secara sistematis, laba dapat dirumuskan sebagai P sama dengan TR kurang TC, di mana perusahaan dapat dikatakan memperoleh keuntungan apabila selisihnya positif. Maksud selisih positif yaitu P lebih besar daripada 0, yaitu penerimaan total atau TR harus lebih besar dibandingkan dengan biaya total atau TC. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasti Hamid. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang cara menentukan maksimasi keuntungan. Langsung saja, pengertian dari maksimalisasi laba atau keuntungan maksimum adalah keuntungan penuh yang diperoleh dari output yang telah diproduksi sebelumnya. Selanjutnya, tingkat produksi yang memberikan keuntungan maksimum tersebut dapat disidik dengan menggunakan pendekatan diferensial. Karena baik penerimaan total atau revenue maupun biaya atau cost sama-sama merupakan fungsi dari jumlah keluaran yang dihasilkan atau kuantit, maka di sini dapat dibentuk suatu fungsi baru yang disebut dengan fungsi keuntungan. Mungkin sekian dari yang apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam menentukan keuntungan maksimal, yakni yang pertama pendekatan totalitas. Pendekatan totalitas merupakan pendekatan dengan cara membandingkan pendapatan total TR dan biaya total TC. Pendekatan total TC adalah sama dengan jumlah output yang terjual Q dikali dengan harga output per unit P, maka TR sama dengan P kali Q. Sedangkan biaya total TC adalah sama dengan biaya tetap PC ditambah dengan biaya variabel VC, maka TC sama dengan VC tambah VC. Implikasi dari pendekatan totalitas ini adalah perusahaan menempuh strategi penjualan maksimum, sebab semakin besar penjualan semakin besar pula laba yang diperoleh. Yang kedua, pendekatan rata-rata. Dalam pendekatan ini, perhitungan laba per unit dilakukan dengan membandingkan antara biaya produksi rata-rata AC dengan harga jual output P. Laba total adalah laba per unit dikalikan dengan jumlah output yang terjual. Dapat dijelaskan secara matematis. P sama dengan P kurang AC kali Q. Dari persamaan ini, perusahaan akan mencapai laba bila harga jual per unit output lebih tinggi dari biaya rata-rata. Perusahaan hanya mencapai angka impas bila P sama dengan AC. Implikasi pendekatan rata-rata adalah perusahaan atau unit laba usaha harus
menjual sebanyak-banyaknya agar laba makin besar. Terima kasih, saya lanjutkan ke pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismawati. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Yang nomor 3 itu pendekatan marginal. Dalam pendekatan marginal, perhitungan laba dilakukan dengan membandingkan biaya marginal MC dan pendekatan marginal MR. Laba maksimum akan tercapai pada saat MR sama dengan MC. Suatu perusahaan akan menambah keuntungan apabila menambah produksinya. Pada saat MR itu kecil sedangkan MC-nya itu lebih besar, yaitu hasil penjualan marginal MC. Dalam keadaan ini, pertambahan produksi dan penjualan akan menambah keuntungannya. Dalam keadaan sebaliknya, yaitu apabila MR-nya itu besar sedangkan MC-nya itu kecil, mengurangi produksi dan penjualan akan menambah untung. Maka keuntungan maksimum dicapai dengan keadaan di mana MR sama dengan MC berlaku sehingga TL sama dengan TR kurang TC. Sekian dari saya. Adapun rekan saya akan melanjutkan. Ya, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya atas nama Irham akan membahas mengenai contoh soal. Jika diketahui P sama dengan 120 minus 0,02 Ki, C sama dengan 60 Ki plus 25.000, di mana P adalah harga per unit, sementara C adalah total biaya. Ditanya, hitunglah profit maksimum atau laba maksimal. Jawab, TR sama dengan P kali Ki, dalam kurung 120 minus 0,02 Ki, tutup kurung dikali Ki. TR sama dengan 120 Ki min 0,02 Ki kuadrat. MR sama dengan TR aksen. MR sama dengan 120 min 0,04 Ki. MC sama dengan C aksen. MC sama dengan 60. Ya, selanjutnya profit maksimum didapat ketika MR sama dengan MC, maka 120 minus 0,04 Ki sama dengan 60. Lalu 0,04 Ki sama dengan 120 bergeser ke sebelah, jadi 120 minus 60. Ki sama dengan 60 per 0,04. Ki sama dengan 1500. Selanjutnya masukkan nilai Ki ke dalam persamaan. P sama dengan 120 minus 0,02 Ki. Maka P sama dengan 120 minus 0,02 Ki dikali 1500 sama dengan 120 minus 30. P sama dengan 90. Kuantitas dan harga untuk mendapatkan profit maksimum masing-masing adalah 1500 dan 90. Profil maksimal sama dengan TR min TC. Ya, demikian dari saya ucapkan terima kasih.